You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Sentimen Marc Marquez, pembalap brutal, diungkap bos Honda jika jadi juara dunia MotoGP 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai akan mencetak sebuah pencapaian besar jika berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2025. Performa yang cukup menawan ditunjukkan oleh Marc Marquez setidaknya dalam 5 balapan awal pada MotoGP 2025 ini bersama tim Ducati. Pembalap berjuluk Baby Alien itu selalu berhasil memijakan kakinya di podium tertinggi kecuali pada sesi balapan utama YP Americas dan Spanyol. Mentalitas yang luar biasa memang ditunjukkan Marquez tatkala mengaspal di atas lintasan di mana dia tak menunjukkan gelagat menyerah ketika crash. Marquez kini sedang memulihkan kembali rasa percaya dirinya usai mengalami crash pada seri terakhir YP Spanyol usai tampil dominan pada sesi sprint. Akibat kegagalan tersebut, Marquez yang sudah menorehkan 139 poin harus terlempar ke peringkat kedua dalam tabel klasemen sementara MotoGP 2025. Peraih 8 gelar juara dunia itu digusur oleh adiknya sendiri yang membalap untuk Gresini Racing, Alex Marquez, dengan terpaut 1 poin saja. Terlepas dari hasil yang mengecewakan dalam balapan terakhir yang dijalani, sepak terjang Marquez musim ini mampu mengundang perhatian Alberto Puig. Pria yang menjabat sebagai manajer tim pabrikan Honda yang pernah menjadi atasan Marquez itu mengutarakan kekagumannya. Puig sama sekali tidak kaget melihat performa buas yang ditunjukkan oleh rider berusia 32 tahun tersebut bersama tim pabrikan Ducati pada saat ini. Baginya, ini adalah hal yang wajar ketika rider terhebat dengan bakat dan pengalaman yang dimiliki sulit dikalahkan bersama motor berperforma mumpuni. Sejujurnya, ketika saya melihat apa yang dikatakan orang tahun lalu, kata Puig, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Saya tak bisa mengerti bagaimana seseorang tidak berpikir bahwa saat Anda menempatkan pembalap terbaik di atas motor terbaik, hasilnya adalah seperti yang dilihat sekarang. Anda tidak perlu menjadi sangat cerdas atau seorang analis dan pengumpul data. Itu sudah jelas, ini benar-benar normal, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Puig juga mengutarakan kembali perjuangan Marquez saat memperkuat timnya di mana dia sempat mengalami cedera parah pada musim 2020. Honda tak lepas tangan di mana mereka kembali meyakinkan Marquez untuk bisa tampil kompetitif meski akhirnya harus berpisah dengan durasi kontrak yang masih tersisa. Marquez mengalami masa-masa sulit dengan lengannya dan kami yang berada di sana tahu itu. Saya tahu apa yang dia alami, terutama setelah menjadi juara dunia, ucap Puig. Bersama-sama, kami membantunya untuk percaya bahwa hal itu bisa dilakukan dan pada akhirnya kami berhasil melakukannya, imbuhnya. Lebih lanjut, Puig menilai pencapaian besar akan digapai Marquez jika dia berhasil menjadi juara dunia pada MotoGP 2025 bersama Ducati. Dengan usia yang tak lagi muda serta saingan yang lebih beringas, Puig menilai Marquez akan menjadi pembalap yang brutal jika hal itu benar-benar terjadi. Apa yang telah Marquez lakukan sudah merupakan sebuah pencapaian, kata Puig menjelaskan. Tapi jika dia berhasil memenangkan kejuaraan ini dengan banyak pembalap bagus, saya pikir itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam olahraga. Karena fakta bahwa seseorang tidak berada di posisi teratas selama 4 atau 5 tahun karena cedera atau situasi lain. Dan setelah sekian lama dia bisa menang lagi di usianya kini, itu luar biasa, itu brutal, orang-orang ini sangat istimewa, imbuhnya. Sementara itu, ex-pembalap bahas misteri insiden Marc Marquez di MotoGP Spanyol 2025. Momen terjatuhnya Marc Marquez pada balapan utama MotoGP Spanyol 2025 meninggalkan misteri. Marquez sejatinya berpeluang besar melanjutkan tren apiknya di Jerez. Kemenangan akan membuatnya semakin nyaman menduduki puncak klasemen sementara. Namun, semua itu buyar setelah dia terjatuh saat sedang bertarung memperebutkan podium. Mantan pembalap, Carlos Ceca dibuat bertanya-tanya soal penyebab dari insiden tersebut. Menurutnya, tidak ada yang aneh dari cara membalap Marquez. Dia pun merasa The Baby Alien sendiri juga masih mencari tahu penyebabnya. Saya pikir, dia pun tak tahu penyebab dirinya bisa jatuh, tukas Ceca, dilansir juara.net dari gp1.com. Saya sendiri tidak melihat keanehan dari cara membalapnya. Orang-orang merasa semua dalam genggaman Marquez.
Pada kasus kali ini, dia punya jarak tetapi tidak berjalan sesuai rencana. Tekanan di lintasan kurang lebih sama. Jadi, PR-nya adalah menjaga semua tetap dalam batasan dan ekspektasi yang tepat. Karena hal itu mengganggunya pada 2 balapan sejauh ini, sambungnya. Lanjutkan komentarnya, Ceca merasa Marquez tidak terlalu menekan pada balapan utama kemarin. Dia pun berharap The Baby Alien segera menemukan penyebabnya dan bisa memperbaikinya di seri-seri yang lain. Menurut hemat saya tak melihat dia coba membuat pembeda, bedah Ceca. Tiba-tiba dia hanya terpeleset saja. Dia sendiri pasti kaget dengan momen ini. Saya pikir, dia harus bisa mengetahui apa penyebabnya. Dengan begitu, dia tahu batasan untuk menghindari terjatuh lagi, sambungnya. Setelah terjatuh, Marquez tetap melanjutkan perjuangannya. Finish ke-12, pembalap Lenovo Ducati itu paling tidak berhasil mengamankan poin. Tentu Ceca sangat mengapresiasi kegigihan tersebut. Dia berusaha untuk mendapatkan podium, bebernya. Tetapi, akhirnya dia finish pada posisi ke-12. Tempat tersebut bisa dia dapatkan juga karena insiden yang dihadapi pembalap di depannya. Hal itu membantunya mendapatkan poin yang penting, imbuh Ceca. Sementara itu, Marquez lakukan kesalahan karena terlalu pede. CEO Ducati, Claudio Domenicali, menyoroti kerja keras Marc Marquez di awal MotoGP 2025 dan menganalisis kecelakaannya di balapan Jerez. Marc Marquez adalah favorit untuk meraih kemenangan lagi di MotoGP Spanyol. Namun, juara dunia 8 kali ini kembali pulang dengan tangan hampa dari balapan panjang di Jerez, seperti yang ia alami di Austin. Insiden di Texas, Amerika Serikat, dengan cepat dijelaskan oleh pembalap asal Spanyol, bertolak belakang dengan crash di Jerez. Pembalap 93 itu mengaku tidak begitu mengerti apa yang terjadi, yang mungkin disebabkan oleh perubahan perilaku Desmose di CEP25 saat berkendara di udara kotor, di belakang motor lain, seperti yang dijelaskan oleh Francesco Bagnaia. Apa yang terjadi merupakan pukulan telak bagi Marquez, sampai-sampai ia mengatakan tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu jika ingin meraih gelar juara dunia ke-9. Kemenangan ke-22 Ducati di kelas utama secara beruntun, menyamai rekor sepanjang masa yang dipegang oleh Honda sejak musim 1997 dan 1998 di kelas 500cc, ditentukan Alex Marquez. Pembalap 73 meninggalkan Jerez dengan kemenangan balapan panjang pertamanya selama terjun ke MotoGP. Bonus penampilan apiknya, ia memimpin klasemen pembalap secara keseluruhan dengan keunggulan 1 poin dari sang kakak, Marc, yang mampu kembali ke lintasan dan finish P12. Salah satu orang yang hadir di lintasan Andalusia untuk merayakan tonggak sejarah bagi pabrik Borgo Panigale, yang menegaskan dominasinya di MotoGP, adalah CEO Claudio Domenicali. Kepada GP1, sang pemimpin asal Italia ini menjelaskan apa arti pencapaian ini bagi Ducati. Pencapaian ini adalah momen yang luar biasa, katanya. Ini adalah buah dari kerja keras yang telah dimulai sejak lama, dengan motor yang bagus dan rider yang kuat. Namun, hari Minggu ini Fabio Quartararo sangat kuat, dan itu berarti merek lain bekerja keras, menikmati, antara lain, konsesi. Tidak semua orang ingat bahwa kami tidak berkompetisi di kejuaraan dengan aturan yang sama. Faktanya, ada pabrikan yang memiliki kesempatan untuk melakukan tes dengan pembalap pabrikan dan mengembangkan mesin, menggunakan lebih banyak unit. Hasilnya, saya rasa jarak ini akan berkurang, dan pabrikan lain juga akan mengejar kami, lanjutnya. Domenicali kemudian menganalisis kecelakaan Marquez, menggarisbawahi bahwa pembalap Spanyol itu terkadang terlalu percaya diri, meskipun ia memakluminya, karena levelnya tidak perlu dipersoalkan lagi. Marc luar biasa, dia mengendarainya dengan sangat baik. Dari waktu ke waktu, dia membuat beberapa kesalahan kecil karena terlalu percaya diri. Namun, dia menunjukkan bahwa dia menguasai motornya. Anggap saja, dari waktu ke waktu, kesalahan kecil bisa saja terjadi. Semoga kami baik-baik saja dengan hal itu untuk sementara waktu, tandasnya. Dengan cara yang sama, pembalap Italia itu berbicara tentang balapan Bagnaia, yang berada di urutan ketiga, yang masih kurang percaya diri dengan motor yang dia pilih untuk musim ini. Pecco di sini di Jerez telah memenangkan 3 balapan terakhir, dan posisi ketiga ini terlalu adil baginya. Sayangnya, motornya tidak memberinya rasa yang dia inginkan untuk menyalip seperti yang kami lakukan tahun lalu. Jadi mereka sedang bekerja untuk mengatasi situasi ini. Berbicara tentang Alex Marquez, Domenicali sama sekali tidak terkejut dengan kemenangan pertamanya di MotoGP. Dia telah menunjukkan bahwa dia telah melakukan beberapa balapan yang hebat.
Di Jerez ia membalap dengan sangat baik. Bravo, ujarnya. Terakhir, ketika ditanya apakah ia memimpikan kemenangan ke-23 berturut-turut di Grand Prix berikutnya, di Le Mans dalam waktu 2 minggu, bos Bologna itu ingin tetap berpijak di bumi. Kami akan pergi ke Prancis untuk menjalani balapan yang bagus dan kita lihat saja nanti, imbuhnya.